Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Politik dan Hukum Agraria. Nah, beberapa menit ke depan kita hanya membahas mengenai silabus mata kuliah Politik Hukum Agraria ini. Pada mata kuliah Politik dan Hukum Agraria ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara politik, kebijakan, dan hukum yang mengatur masalah agraria di Indonesia. Sehingga mahasiswa akan mempelajari evolusi kebijakan agraria dari masa kolonial hingga era reformasi dan saat ini. Serta teori-teori utama tentang kepemilikan tanah dan hak-hak agraria. Pembahasannya juga mencakup berbagai isu kontemporer sehingga pembahasannya lebih komprehensif seperti konflik agraria, keadilan sosial, digitalisasi dalam manajemen tanah, serta dimensi ekologis dari kebijakan agraria. Nah, seperti apa nanti kita mempelajarinya tentu melalui pendekatan interdisipliner. Mata kuliah ini juga mengintegrasikan konsep teori, politik, hukum, dan sosial untuk menganalisis kebijakan agraria yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa juga akan dibekali dengan keterampilan analitis untuk mengidentifikasi masalah-masalah agraria dan memberikan solusi kebijakan yang relevan. Bila memungkinkan, kita juga akan melakukan studi lapangan yang akan melengkapi pemahaman teoritis dengan pengalaman praktis sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam dinamika agraria di lapangan. Nah, tentu setiap perkuliahan dari masing-masing mata kuliah ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan teori utama dalam politik dan hukum agraria, termasuk sejarah perkembangan kebijakan agraria di Indonesia dan teori kritis yang relevan dengan kepemilikan tanah dan hak-hak agraria. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kebijakan agraria di Indonesia, serta mengidentifikasi isu-isu kontemporer seperti konflik agraria, reformasi agraria, dan tantangan dalam penerapan kebijakan. Lalu, mahasiswa juga harusnya mampu mengevaluasi berbagai bentuk hak atas tanah dan mekanisme hukum yang mengatur kepemilikan tanah di Indonesia, serta memahami peran negara dan masyarakat dalam penyelesaian setiap konflik agraria. Mengintegrasikan pemahaman teoritis dan praktis melalui studi lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis kasus agraria secara langsung di lokasi tertentu, serta berinteraksi dengan stakeholder terkait. Lalu mahasiswa harusnya mampu juga nanti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang solutif, baik melalui diskusi kelas, penugasan kelompok maupun penulisan white paper yang dapat mendukung reformasi agraria yang adil dan berkelanjutan. Lalu mahasiswa harusnya juga mampu nanti memanfaatkan teknologi digital dalam analisis dan penyebaran informasi terkait isu agraria melalui tugas-tugas kreatif seperti pembuatan infografis, video presentasi, dan blog guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan dunia agraria. Lalu, yang terakhir tujuannya berpikir secara interdisipliner tentang hubungan antara agraria dan keadilan sosial, ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Memahami tantangan yang muncul akibat perubahan iklim dan perkembangan teknologi dalam konteks agraria. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut tentunya ada materi-materi yang akan kita bahas dan harus kita lalui di setiap minggunya. Pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pengantar politik dan hukum agraria. Pengantar politik dan hukum agraria ini
nanti ada temanya, yaitu pengertian ruang lingkup dan signifikansi politik agraria. Subtema yang akan dikupas di sini yaitu mengenai definisi dan sejarah hukum agraria di Indonesia. Hubungan antara politik dan hukum agraria. Nah, tentu ada penugasan ya. Namun, penugasan-penugasannya nanti kita akan sesuaikan. Nah, di sini penugasannya Anda akan membuat nanti harusnya nih video pendek yang menjelaskan pengertian hukum agraria kepada masyarakat umum misalnya. Namun eh, kita akan sejalankan atau sesuaikan tugasnya yang seperti apa nantinya. Yang berikutnya, pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia. Tema yang akan kita bahas di sini adalah evolusi kebijakan agraria dari era kolonial hingga reformasi. Nah, subtema yang akan kita bahas tentu Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disingkat dengan UUPA tahun 1960. Di sini kita akan lihat latar belakang dan implikasinya. Lalu, setelah mempelajari subtema tadi, kita akan lanjutkan dengan perubahan kebijakan agraria setelah reformasi. Nah, di sini ada tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa harus dapat membuat tugas timeline visual perkembangan hukum agraria di Indonesia menggunakan platform digital. Baik itu nanti bisa bentuknya player atau poster yang sifatnya digitalisasi, atau bisa jadi nanti dalam bentuk seperti video animasi ataupun seperti slide gitu ya, tetapi bergerak ataupun lebih hidup misalnya. Tergantung nanti mahasiswa mau pilih yang mana, yang mudah dan tujuannya juga tercapai. Intinya membuat timeline dari misalnya tahun ini berlaku misalnya undang-undang nomor berapa atau berlaku aturannya seperti apa. Karena di era kolonial kita kan nggak tahu undang-undang apa atau aturan apa namanya. Nah, seperti apanya tentu kita pelajari terlebih dahulu apa yang kita tangkap dan kita tambah dengan referensi dengan pelajaran atau materi yang kita pelajari secara mandiri, nanti akan dibuat secara visual bentuknya timeline. Pertemuan ketiga, kita akan membahas teori-teori agraria dan penerapannya. Tema yang akan kita bahas di sini adalah teori kritis dalam studi agraria. Subtemanya teori klasik dan kritis tentang kepemilikan tanah. Yang berikutnya aplikasi teori dalam konteks agraria Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga diberikan tugas lagi, yaitu menganalisis kasus agraria melalui video presentasi kelompok. Karena bentuknya kelompok di sini berarti akan ada kelompok walaupun mungkin jumlah kita tidak terlalu banyak nantinya. Nah, kita akan buat menjadi sebuah kelompok. Gunanya tentu biar ada pelajaran tersendiri ya di luar mata kuliah itu seperti kepemimpinan, dinamika kelompok, dan juga kita harus memiliki rasa yaitu kerja tim di sini. Berikutnya, pertemuan keempat kita akan mempelajari struktur kepemilikan dan penguasaan tanah. Tema yang akan kita pelajari yaitu dinamika kepemilikan dan konflik agraria. Subtemanya yaitu strata sosial dalam kepemilikan tanah. Lalu ada konflik agraria di Indonesia dengan mempelajari nanti studi kasus. Penugasannya yaitu kita akan diskusi kelompok tentang penyebab utama konflik agraria di daerah tertentu atau kasus tertentu yang kita akan bahas. Nah, studi kasusnya nanti bisa saja dengan turun lapangan atau mungkin kita searching secara online. Ada banyak misalnya kasus-kasus tanah tertentu yang akan kita bahas. Pertemuan 5,
yaitu kita akan membahas mengenai kebijakan agraria dan reformasi agraria. Nah, pada tema ini kita akan bahas temanya kebijakan publik dan implementasi reformasi agraria. Subtemanya program redistribusi tanah di Indonesia. Yang berikutnya ada evaluasi kebijakan agraria di masa pemerintahan yang terbaru atau yang saat ini. Nah, penugasannya nanti adalah penulisan esai yang mungkin hanya 2 atau 3 lembar saja. Tentang apa? Tentang efektivitas kebijakan reformasi agraria. Bisa saja nanti Anda mengupas kebijakan yang saat ini itu seperti apa, sudah baik atau belum misalnya. Lalu apa harapan kita atau bagaimana saran dan pendapat saudara nanti dalam kebijakan agraria di masa-masa yang akan datang dan yang seharusnya. Yang pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Temanya adalah peran negara dalam pengaturan hak atas tanah. Subtemanya ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia. Lalu ada peran negara dalam melindungi hak atas tanah. Nah, di sini tugas saat ini saya skip dulu ya, karena bisa saja nanti tugasnya itu kita lakukan ataupun tidak. Namun apabila tugas ini kita laksanakan, tugasnya seperti ini, yaitu studi lapangan, analisis hak atas tanah di wilayah tertentu. Contohnya ada hak ulayat. Nah, tentu kita harus cari dulu ini, di mana lokasi yang ada atau di daerah mana misalnya yang ada hak ulayat. Nah, kalau tidak ada tentu kita skip untuk studi lapangannya. Karena kalau namanya studi lapangan tentu kita harus turun langsung ke lokasi tertentu. Pertemuan ke-7, yaitu kita akan bahas mengenai konflik agraria dan penyelesaiannya. Temanya yaitu resolusi konflik dan peran hukum. Subtemanya kita akan bahas mengenai mekanisme penyelesaian konflik agraria. Yang berikutnya studi kasus penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Penugasannya nanti kita akan buat simulasi penyelesaian konflik agraria dalam bentuk role playing. Nah, seperti apa nanti bentuknya? Tentu sambil berjalan nanti kita akan kupas. Berikutnya, pertemuan 8. Yang akan kita bahas di sini adalah hukum agraria dalam konteks internasional. Nah, tema yang akan kita bahas di sini perbandingan hukum agraria di Indonesia dengan negara lain. Subtemanya hukum agraria di Indonesia. Saya ulangi, subtemanya adalah hukum agraria di negara maju versus negara berkembang. Lalu kita akan bahas mengenai pengaruh kebijakan internasional terhadap hukum agraria Indonesia. Penugasannya, kita akan membuat infografis perbandingan hukum agraria Indonesia dengan negara lain. Nah, ini walaupun kita cakupannya internasional ataupun negara lain, sangat memungkinkan kita lakukan karena cukup kita searching nanti di internet ya mengenai kupasan-kupasan hukum agraria di negara-negara yang lain, sehingga nanti kita akan dapat membuat infografis perbandingan hukum agraria sesuai dengan pemahaman yang kita dapat tangkap ya. Pertemuan ke-9 kita akan bahas mengenai tantangan agraria di era digital. Nah, temanya digitalisasi dan inovasi dalam manajemen agraria. Subtema yaitu pemanfaatan teknologi dalam manajemen tanah dan pertanahan. Yang berikutnya di sini adalah tantangan privasi dan keamanan data agraria. Penugasannya nanti akan dilakukan menganalisis peran teknologi dalam mengatasi masalah agraria melalui blog post atau mungkin dalam bentuk esai. Nah, bisa saja nanti juga metodenya selain online seperti ini, bisa saja nanti kita gabungkan, kita buat kuliah pakar misalnya dari instansi yang berwenang atau instansi yang sesuai dengan bidang urusannya. Contoh
kantor ATR ataupun BPN ya, yang bisa saja tingkat Provinsi Kepulauan Riau atau Kota Tanjung Pinang atau juga bisa Bintan, Kabupaten Bintan, yang mana yang dapat kita akses mudah berkomunikasi. Nanti kita akan minta dari kantor tersebut menjadi narasumber dan kita lakukan dengan kuliah pakar. Semisalnya ini memungkinkan ya. Lalu ada pertemuan ke-10 mengenai agraria dan keadilan sosial. Tema yang akan kita angkat yaitu perspektif keadilan dalam pembaruan agraria. Subtema yaitu distribusi lahan dan keadilan sosial. Yang berikutnya kebijakan agraria yang pro rakyat versus pro korporasi. Nah, penugasannya ini seharusnya ada debat kelas tentang kebijakan agraria yang paling adil untuk masyarakat Indonesia. Maka nanti kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu akan membahas mengenai yang pro rakyatnya, yang kedua yang kita akan bahas dengan pro korporasi. Tentu nanti akan ada perdebatan ataupun diskusi ya, karena ada pro dan kontra. Nah, pertemuan 11 kita akan bahas mengenai agraria dan lingkungan. Temanya dimensi ekologis dalam pengelolaan tanah. Subtema kita akan bahas pengaruh perubahan iklim terhadap kebijakan agraria. Yang berikutnya adalah konflik antara perlindungan lingkungan dan kepentingan agraria. Nah, di sini sebenarnya juga penugasannya melalui studi lapangan. Kita menganalisis dampak lingkungan dari kebijakan agraria di suatu wilayah tertentu. Berikutnya, pertemuan 12 yang kita akan kupas di sini langsung materinya adalah studi lapangan. Temanya observasi dan analisis langsung, subtemanya nanti kunjungan ke lokasi konflik agraria atau proyek reformasi agraria, atau kita tambahkan lagi subtemanya interaksi dengan masyarakat lokal. Saya ulangi, interaksi dengan masyarakat lokal dan stakeholder agraria. Penugasannya tentu setelah kita melakukan studi lapangan ada laporan observasi lapangan dengan fokus pada dinamika politik dan hukum agraria yang sudah diamati. Pertemuan 13, penyusunan rekomendasi kebijakan agraria. Tema yang akan dibahas yaitu merancang kebijakan agraria yang inklusif. Subtema yaitu mengintegrasikan hasil studi lapangan dan teori. Yang berikutnya penyusunan rekomendasi untuk kebijakan agraria di masa depan. Penugasannya menyusun rekomendasi kebijakan agraria dalam bentuk white paper. Tentu sebelum menulis atau menyusun rekomendasi, nah kita akan kupasnya terlebih dahulu yaitu permasalahan. Permasalahan, aturan yang idealnya seperti apa, maka ada rekomendasi kebijakan di sana. Pertemuan ke-14 yaitu presentasi hasil dan evaluasi. Tema yaitu kita akan presentasi dan diskusi rekomendasi kebijakan. Subtemanya nanti presentasi kelompok tentang rekomendasi kebijakan agraria. Lalu evaluasi akhir dan refleksi pembelajaran. Nah, dalam penugasannya nanti presentasi kelompok dan penyerahan white papernya sebagai tugas akhir. Nah, tentu tugas-tugas yang tadi itu akan dipresentasikan di pertemuan terakhir. Nah, inilah materi-materi yang akan kita kupas pada setiap pertemuannya. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.